Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahilladzi ja'alana Allahu bisyahril haram. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran faqaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun, amma ba'd." Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang masih bulan Muharram. Kenapa? Muharram, bulan yang ketiga. Satu bulan Dzul Qa'dah dulu. Dzul Qa'dah, kemudian yang kedua bulan Dzul Hijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan. Dengan kemuliaannya, barang siapa yang puasa pada tanggal 10, maka akan dihapuslah dosa-dosanya selama 1 tahun. Barang siapa yang puasa pada tanggal 10 bulan Muharram, bulan Asyura ini, maka akan dihapuslah dosa-dosanya selama setahun. Tapi beliau Rasulullah Muhammad SAW, puasanya untuk orang Islam jangan disamakan dengan Yahudi. Karena waktu itu orang Yahudi pada puasa pas tanggal 10-nya. Kemudian Rasulullah tidak menyamainya. Jadi ditambahi dengan 1 hari lagi sebelum tanggal 10, yaitu tanggal 9. Nawaitus shauma at-tasu'ah, hari tanggal ke-9. Lillahi ta'ala, niatnya. Nawaitus shauma at-tasu'a lillahi ta'ala. Nawaitus shauma al-asyura lillahi ta'ala. Untuk tanggal 10-nya niatnya demikian. Kita harus tahu nama-nama bulan. Nama-nama bulan kita di Indonesia ada 3, kan begitu. 1 tahun Masehi, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian kita orang Jawa pun harus tahu nama-nama bulan Jawa. Apa dulu hitungnya? Sawal dikit, bagian. Sawal, Kabid, Rayagung, Suro, Safar, Mulud, Al-Mulud, Jumadil Awal, Mulhil, Rajab, Rawah, Puasa. Satu lagi yaitu bulan Arabi, bulan orang Arab. Karena Rasulullah dilahirkan dan dakwah di Arab, kita pun harus tahu nama-nama bulan Arab. Apa?
Pertama tuh Haram dingin. bulan pertama itu adalah bulan Muharram. Kenapa? Kenapa orang Islam memulai awal tahunnya pada bulan Muharram dan akhir tahunnya pada bulan Dzul Hijjah? Tahu nggak? Yes, sebentar dikit. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Safar. Kemudian bulan Rabiul Akhir. Terus Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Jumadil Akhir. Kemudian kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzul Hijjah. Apa? Dia malah Diingat awal tahunnya bulan Muharram. Kenapa ini kan begitu? Ada sejarahnya. Sejarahnya waktu itu setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat 17 tahun setelah hijrah, pada Khalifah Umar bin Khattab memulai musyawarah untuk membahas Islam harus punya tahun sendiri dan bulan sendiri. Namanya beda dengan nama yang lainnya. Ada lagi Cina juga ada, kan begitu ya, tahunnya juga apa, bulannya juga ada. Orang Islam harus punya, artinya rapatlah. Beberapa sahabat-sahabat dipanggil, silakan berpendapat bagaimana ini caranya kita orang Islam mempunyai tanggal sendiri dan mempunyai bulan sendiri. Hanya sahabat ada yang mengusulkan, gimana kalau pertama kali tanggalnya, bulannya itu tanggal kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, Maulid. Akhirnya ada yang musyawarah namanya. Jangan. Kenapa? Karena Maulid itu begini-begini dan sebagainya, kan begitu. Khawatir nanti seperti orang Nasrani. Akhirnya Pak mendewakan, merayakan hari kelahirannya Isa. Jangan disamakan. Ya wis. Tahunan apa, andai kata jadi ya tahunnya tahun Maulid mungkin. Bukan tahun Hijriah, tapi tahun Maulidun Nabi. Mungkin pun begitu. Akhirnya Allah tidak menghendaki sehingga tidak jadi. Kemudian ada lagi yang mengatakan dari sahabat, bagaimana ini bulan mana aja bulan Nabi diutus. Dia mendapat nanti gimana? Akhirnya nggak jadi. Gini aja, Nabi Muhammad SAW Mi'raj. Nanti tahunnya tahun apa? Tahun yang nggak tahu Mi'raj gitu. Kemudian mengatakan lagi, bagaimana kalau tahun wafatnya Rasulullah? Bulan wafatnya Rasulullah. Ini pun kehendak Allah, akhirnya tidak ada yang setuju.
Akhirnya dari Sayyidina Utsman bin Affan bersama dengan Sayyidina Ali mengusulkan. Bagaimana usulnya? Usulnya itu bagaimana andai kata yang usulkan begitu diterima usulan, bukan begitu dengan pasang sopan. Tahun awal hijrahnya tahun hijrahnya Rasulullah itu kan 2 kali. Ini tahun hijrah yang keduanya kan begitu. Tahun hijrahnya Rasulullah. Akhirnya disepakati oleh musyawirin ya dengan ijma' para sahabat yang dalam forum musyawarah itu kemudian diawali pada bulan Muharram. Paham? Nanti setelah Dzulhijjah baru bulan Muharram. Pada waktu itu ada sejarahnya kan begitu. Sejarah hijrah. Ya, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Semua rasul dan nabi kalau diutus oleh Allah langsung dilaksanakan. Tidak banyak berpikir dan tidak banyak bertanya, pertimbangan. Dengan kita. Kalau kita cari wong tua ya di kongkong, dulunya apa? Pertimbangan dikit. Cari guru dupai amalan dikit. Ya. Menambah itu mengakibatkan keyakinan kita. Keyakinan kita. Begitu Rasulullah diutus oleh Allah untuk hijrah, langsung saat itu juga diberitahu kepada sahabat-sahabat untuk berhijrah. Beliau Rasulullah berangkatnya akhir. Ya, setelah orang-orang itu pada berangkat sana semua, karena apa? Karena waktu itu dicegah dan mengikut Rasulullah akan dibunuh. Dimanapun berada kan dibunuh. Akhirnya ada yang berangkat malam. Ya, banyak kan malam. Bahkan di perbatasan antara Madinah Mekah itu ada tentara-tentara Quraisy untuk membunuh siapa yang keluar dari Mekah pengikut Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memberikan kabar hati-hati jalannya. Jangan lewat yang dijaga, tapi lewat yang tidak dijaga. Lebih jauh lagi. Sehingga alhamdulillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal Rasulullah sendiri dan Sayyidina Abu Bakar waktu itu. Abu Bakar, nanti kamu berangkat sama saya. Abu Bakar tidak banyak alasan. Karena ini perintah Rasulullah. Kalau diperintahkan Allah, Rasul jangan mengelak. Dan jangan berpikir, sudah siap. Gitu saja kok berat. Orang kita di komun sembahyang beku, di imam waktu beku. Apa? Alasan, pikir-pikir. Itu jangan demikian. Setelah Rasulullah Muhammad SAW berangkat kan begitu. Waktu itu dikejar sama kaum Quraisy. Dan datanglah Rasulullah di daerah apa? Madinah. Waktu itu namanya masih Yasrib. Sahabat Ansor ya mempunyai inisiatif untuk menyambut kedatangan Rasulullah, disambut dengan meriah. Padahal di situ ya di Yasrib itu yang menguasai adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Orang Islamnya masih sedikit. Hanya beberapa sahabat namanya sahabat Ansor.
Sahabat Ansor menginginkan bagaimana penyambutan kedatangan Rasulullah SAW. Hanya disebutkan dan minta izin dulu pada pemerintahannya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian diizinkan, bahkan pemimpin dari Yahudi juga menyetujui. Saya juga mau ikut dan mau melihat, dan saya mau hadir di tempat itu. Kalau nggak salah namanya Hafid bin Malik. Hafid bin Malik seorang pemimpin Yahudi ingin juga melihat kedatangan Rasulullah dan hadir di tempat itu. Orang-orang Mekah mengusir Rasulullah di Madinah, di situ termasuknya dijaga. Bahkan pemimpinnya pun akan ikut menyambut. Dan Nasrani juga ada yang ikut menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Toleransinya besar. Waktu itu biasa. Kemudian disambut dengan apa? Inisiatif memakai tabu-tabuan musik. Tapi musiknya beda dengan musiknya orang Yahudi dan Nasrani. Buatlah terbang. Terbang itu ketimplingan. Dibuat ketimplingan, kemudian apa? Begitu Rasulullah datang disambut oleh sahabat Ansor hanya beberapa sahabat. Yang lainnya orang Yahudi dan Nasrani ikut juga menyambut dengan membaca apa? Apa semua ya? Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba alidahida. Disambutlah, merinding suara, menggema suara, pada hanya bersama. Seakan-akan angin itu tidak bertiup, diam. Ya, dan menghormati kedatangan Rasulullah. Hawanya juga ikut menyertai. Merinding kabeh. Suara menggema di seluruh Yasrib. Padahal hanya bersahabat. Allah memandangkan tanpa adanya membran, tanpa adanya mik. Tapi apa? Menggema suaranya sehingga satu daerah Mekah Madinah itu terdengar suara-suara dan orang berdatangan. Setelah Rasul disambut dengan tola al-badru alaina, langsung yang menyambut dari orang Yahudi adalah Hafid bin Malik. Ya Muhammad, kata Hafid bin Malik, apakah benar kau ada seorang nabi akhir zaman? Rasul menyatakan iya. Kemudian Hafid, kalau sampai kalau sampai benar adalah seorang nabi dan rasul, maka tunjukkanlah mukjizatmu. Karena semua rasul ada mukjizatnya. Apa mukjizatnya? Yang diinginkan bukan dari nabi sendiri, tapi dari orang Yahudi itu. Saya menginginkan kalau sampai yang benar rasul, maka buktikan mukjizatmu. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya kan siang benar, matahari terikam jelas panas. Ingin apa? Matahari diganti dengan bulan. Masya Allah, kan begitu. Kalau sampai yang memang dari Rasulullah, dari Nabi akhir zaman, maka bisa mengganti waktu siang menjadi malam dan matahari diganti dengan rembulan. Menang Rasulullah pun satu itu. Yang kedua, setelah rembulan itu terang benderang,
kamu belah. Setelah belah, kamu masukkan sebagian ke tangan kananmu dan sebagian ke tangan kirimu. Permintaannya banyak sekali. Andai kata memang benar, ya, kamu bisa membelah pertama kali apa? Matahari diganti dengan rembulan berarti malam kan begitu. Kemudian kamu bisa membelah rembulan, dan rembulan itu kamu ambil masukkan ke lengan tanganmu, sebagiannya. Maka saya percaya dan iman, ya, akan kenabianmu. Kemudian Rasulullah diam apa? Karena bentuknya mukjizat oleh Rasul dan Nabi, dan bentuknya karamah oleh para aulia dan ulama, ini tidak bisa dikehendaki oleh sendiri, tapi akan menghendakkan orang lain. Tak disadari, kadang ya tak disadari, atau permintaan orang lain, kemudian Allah memberikan namanya mukjizat kalau Nabi dan Rasul. Kalau aulia dan ulama zaman dahulu itu sudah karamah semua, halis semua. Kenapa? Karena ulama zaman dulu itu banyak tirakatnya. Ada yang puasa setahun 2 tahun, ya. Puasa beda dengan puasa kita. Kalau kita sahur beli begitu maghrib mangane rong piring nyahuri sahur. Kalau ulama zaman dulu makannya sahur itu minum saja. Begitu buka minum saja. Berhari-hari melatih perutnya, memuliakan perutnya. Kenapa? Karena badan kita, jasad kita pun harus dimuliakan. Bagaimana memuliakannya? Yaitu tirakat, riyadhah, meriadoi badan perut kita dengan puasa, dengan puasa itu, maka Allah akan menghapus dosa itu kan begitu. Kalau sudah dihapus, maka diberilah namanya karamah. Ulama zaman dahulu, orang kita puasa disebut karamah. Barang kita sholat dibentuk karamah, walaupun sudah istiqomah di karamah. Karamah itu biasanya ditantang sama orang, baru datang. Seperti halnya mukjizat atas penantangan kaumnya, kemudian Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, datang kepada Rasulullah dan minta izin kepada Rasulullah, saya akan ambilkan, saya akan ganti itu matahari menjadi rembulan. Satu juga petang. Satu Yasrib, Madinah itu bahkan semuanya mungkin begitu. Karena memang asli matahari bukan matahari guyonan. Ya, seluruh dunia petang berdedet. Ya, begitu petang berdedet, matahari muncul. Ya, semakin gede dan padang bulan. Padang api. Zaman pengen kita silik kan ngomong. Ya, sama ya. Maka padang bulan senang. Dijabak daripada apa bumpipa apa. Ini padang bulan ya, Padang apa ya? Zaman pengen. Zaman kerusakan. Padang apa sih? Masya Allah, Bapak teman, sodoran. Tuh dia Pak, betah. Apa ini? Renjang. Gara-gara itu yang mereka bisa ngepol. Lah waktu itu matahari diganti dengan rembulan, langsung rembulannya padang beneran, seperti
tanggal 15 bundar. Ya, bulan itu gedenya seberapa? Tidak mungkin kalau dibuat bulan turun ke bumi. Kenapa? Karena bulan itu lebih besar daripada bumi kalau tidak mukjizat. Andai kata bulan itu datang ke bumi, bumi ya tinggal ke apa? Penyek. Kan begitu. Sebab bulan itu lebih besar daripada bumi. Karena kehendak Allah dan Allah yang mengatur, ya, karena di situ ditantang oleh kaumnya, maka diberilah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung menunjuk bulan. Dan bulan itu dengan duduk di Rasulullah. Berupa apa? Berupa besar. Cuma sepiring bundar. Tapi begitu sampai di bumi, orang melihat itu langsung enggak betah. Sinarnya itu enggak kuat, sehingga orang tidak mampu untuk melihat bulan turun ke bumi. Hanya orang yang menantang Rasulullah itu. Artinya apa? Menantang dengan tantangan mukjizatnya. Kalau memang benar, maka kita akan beriman kepada engkau Nabi akhir zaman. Dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan orang Islam juga waktu itu. Kemudian apa? Rasulullah membelah bulan itu. Begitu bulan dibelah, dimasukkan sebelah kanan, ya, dan sebelah kiri. Kemudian apa? Bukan hanya itu, sudah masuk ke apa? Lengan Rasulullah, keluar ke sini. Begitu keluar mengucapkan kalimat syahadah. Masya Allah, kan begitu. Itu makhluk Allah. Makhluk Allah itu semua hidup. Rembulan juga nangis. Ya, rembulan juga ngadu nih Gusti Allah. Gusti, kita madami wong-wong, kan begitu. Supaya wong sadar. Tapi wongnya bisa sadar, justru padang bulan enak ke mojok-mojokan. Iku Gusti nangis sebelum. Hakikatnya ya, bisa nangis. Hakikatnya tersenyum. Hakikatnya bisa mendoakan pada orang-orang yang melaksanakan menakar ngaji, ikut ngaji. Rembulan juga mendoakan. Setelah masuk ke apa? Rasulullah dan keluar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian sebelah rembulan lagi dimasukkan lagi ke apa? Ke lengan tangan kirinya dan keluar mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu syahadatnya rembulan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah keluar, ya langsung menetap bundar lagi. Begitu bundar lagi terbang ke atas. Diketahui oleh semua orang. Ya, begitu rembulan sampai di atas, ya rembulan hilang dan matahari muncul lagi. Itu aneh bin ajaib, memang aneh. Sehingga apa? Hafid bin Yasin langsung sungkem sujud di Rasulullah dengan mengucapkan apa yang diucapkan oleh rembulan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengikuti bacaan dari bacaan itu rembulan dan masuklah Islam. Sehingga apa?
orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Bukan hanya itu, akhirnya banyak cerita. Cerita apa? Memang benar Muhammad itu adalah Nabi Rasul akhir zaman. Ditinggalkan agama yang dulunya, yang Nasrani, ikut kepada Islam dan masuk Islam, dan juga orang Yahudi, sampai kota Madinah itu diganti dengan kota Madinatul Munawwarah. Dan langsung yang mimpin itu adalah Nabiullah Muhammad SAW. Pasrah orang Nabi. Kenapa? Karena orang Islam itu damai. Dulu orang Yahudi perang begitu. Setelah dipimpin oleh Islam, tidak ada perang-perangan. Saling menghormati, saling menghargai, saling toleransi. Itu Islam. Kenapa? Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Mengasihi semua, bukan hanya manusia, tapi semua alam benda apapun juga disayangi, dihormati, dihargai. Penghargaan yang besar itu adalah dari Islam. Toleransi yang bagus itu adalah dari Islam. Sehingga damai, tidak ada lagi perang. Dari situlah, sejarah itulah, akhirnya apa? 1 bulan Muharram tanggal 1 itu dimulai tahun baru, dan namanya tahun Hijriyah. Apa? Diawali dari surutnya matahari. Kalau Masehi jam 12 malam masuk tanggal. Berbeda demikian. Kenapa? Karena langsung tadi Islam itu punya dalil yang mandalnya qala ta'ala walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu ad-sinin wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq ayfassinu ayati liqaumin ya'lamun. Wa uti Allah iku alladzi ja'ala kandanya akun sapa alladzi as-samsa ing matahari dia ingkang bersinar, wal qamara dan rembulan nuran ingkang bercahaya, wa qaddarahu lan mesti akan sapa Allah ing asy-syamsi wal qamar dan manazila ing tempat orbitnya, lita'lamu supaya kamu mengerti ada dasirin ing hitung-hitungane tahu, wal hisaba lan hitung-hitungane jam. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi liqaumin ya'lamun, supaya tahu hitungan tahun dan hitungan jam. Hitungan tahun Masehi dengan hitungan tahun Hijriyah harinya berbeda. Kalau Masehi ada tanggal sampai 31. Kalau Hijriyah tidak ada 31, adanya 29, 30. Beda hitungannya. Kalau hitungan Masehi 665 atau 365 atau 366 hitungan hari Masehi. Kalau hitungan hari Hijriyah 354 atau 355 itu hitungannya. Untuk jam juga berbeda. Kalau kita Hijriyah tetap pada hitungan di situ 1, 2, 3 sampai 12.
Tidak ada jam 13, jam 14 sampai 23, tidak ada. Cuman apa? Cuman adanya jam 1 malam, jam 1 siang. Beda. Harus beda. Saya paling gak hafal kalau pakai jam Masehi. Jam berapa ini? Jam 22. Tidak 13 sampai sekarang. Walaupun saya menghafalkan tetap lupa. Kenapa? Karena bukan penting. Karena Islam punya jam sendiri dan punya tahun sendiri, punya bulan sendiri. Siapa ini? 13 jam 1 kan gitu. 14 jam 2. Terus sampai jam 23. Lupa. Gak paham. Akhirnya tetap saya kalau pakai bulan jam Hijriyah. Jam berapa kan? 10 malam. Kalau teman berarti apa? Sudah ngitung hari yang beda, tanggal yang beda kan begitu. Dari kita malam Kamis berarti malam Kamis kan begitu. Bahkan nasional itu malam Kamis masih Rebo, ya masih begitu. Kapan? Nanti malam Kamis. 12 malam. Terkait Rebo. Undangan, ya kita ngomongnya salah malam Kamis, wong terkait Rebo. Anaman terkait Jumat. Kita keder. Hitungannya kan begitu. Saking dipahami wong, kita beli paham, wong loro pun beli paham. Untuk itu kita memahami tidak ada jam 12, 13 sampai 23, tidak ada hitungan Hijriyah, tetap pakai 1 sampai 12. Bapak wong Islam sing lempeng jujur kan begitu. Saking lempengnya among. Jam 3 sekolah kan. Maka urusannya. Ini. Tahun 13 berarti apa? Harusnya kesininya. Harusnya orang nasional itu memberi tanggal 1 garis miring 13. Di jamnya itu. Supaya kenter kan begitu. Tapi gobloknya wong gawe jam. Kalau kita lebih kan begitu. Tidak kayak kitanya belum mencapai ilmu. Ya, wasa'ah. As-sa'ah itu adalah hitungan jam. Tetap sama hitungan jamnya itu sampai 20 berapa? Ya, 1 sampai 12. Terus lagi berarti 24. Sama hitungannya sih. Ya, cuman orang Nasrani atau sebelumnya memakai tahun Masehi, memakainya langsung 13, 14, 15, 16 sampai 24. Anehnya di dalam jam kalau 12 itu kosong. Ada jam yang tidak ada adatnya, hitungannya kosong gitu. Kosong apa? Kosong. Bingung dah kita. Jam kosong. Ya? Itu tahu, mengerti. Itulah sejarahnya dan ada banyak sejarah pada bulan ini. Ya, tanggal 10 itu masalahnya. Tanya gimana? Caranya waktu itu Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah sebagai makhluk namanya manusia.
itu penciptaannya pada tanggal 10 bulan Muharram, bulan Asyura. Dan lagi yang mengatakan Nabi Adam tobat sama Allah setelah turun dari surga selama terus menangis sambil mengucapkan doa Rabbana dzalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebagai apa? Kita umat manusia meneladani. Kenapa? Banyak dosa, maka ucapanlah itu. Bahkan barang siapa yang langgeng jawab membaca doanya Nabi Adam di Al-Quran itu yang disebutkan, maka akan dimuliakan oleh Allah SWT dan akan menjadi wali Gusti Allah. Tanpa dihitungi lagi. Ya, setiap malam, pagi, setiap bernapas ucapkanlah Rabbana dzalamna anfusana, akan menjadi wali. Bahkan walinya wali abdan. Dari apa? Wali yang khas yang untuk menjaga alam jagat raya. Ulane kan untungnya orang Islam itu masih akeh wali. Dari apa? Langka gempa bumi, langka tsunami, ya masih tetap tanahnya subur walaupun banyak perusakan-perusakan tanah. Ya tetap nandul pari yang cukule pari. Beli bisa nandul pari cukule emas. Bisa beli? Gak bisa. Tetap maklumnya pari. Kenapa? Karena orang Islamnya masih ada yang menginginkan menjadi wali Allah. Silakan kamu coba. Menjadi wali Allah seperti Sayyidina Maryam. Ya, bapak ibune Nabiullah Isa. Kemudian Nabiullah Isa alaihissalam pun ada sebuah cerita dilahirkan itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Bulan ini, bulan Syawal. Walaupun saya katakan tadi ada lain bulan Dzulhijjah. Waktu itu dan sebelum dilahirkannya Nabiullah Isa, Sayyidina Maryam itu seorang ahli ibadah. Dan beliau selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak usia dini, sejak belum balik. Dititipkan sama bapaknya Nabi Ibrahim kepada Nabi Zakaria untuk mempelajari, karena sudah apa? Nada nanti segala punya akan dititipkan mondok, ini pesantren. Waktu zaman itu sudah ada masjid. Nabi-nabi semuanya itu tempat sholatnya namanya masjid. Ya, Nabiullah Isa, Nabiullah Musa, dan Nabi sebelumnya ada tempat untuk sholat berjamaah namanya masjid. Tetapi orang Yahudi tidak mau mengatakan masjid, diganti dengan nama tempat ibadah Yahudi. Orang Sunni tidak mau, tidak namanya gereja, wihara, gereja, candi, apa nih? Kuil. Tidak ada tuh waktu Nabi. Padahal itu adalah Nabi Allah, semua Nabi dan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk membangun satu tempat. Dan di situ ada mihrab, ada ribat untuk orang-orang yang memperdalam ilmu agamanya dan punya santri. Ya, diajarkan ilmu agamanya. Sekarang hanya Islam yang masih kuat di Indonesia, khususnya banyak pesantren. Ya, dan banyak mushola, banyak masjid di Indonesia.
Negara lain jauh masjid. Ya, di Indonesia kadang satu desa aja masjidnya ada 4. Boleh kemanapun kamu untuk melaksanakan Jumat. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan ketentuan ilmu fikihnya. Wis. Ya, Nabi Sayyidina ibunya Nabi Isa sebelum dilahirkan, ya, sebelum melahirkan tidak tentu malaikat datang kepada Sayyidina Maryam dan berbicara malaikat dalam pembicaraan dalam Al-Quran Karim. Qala ta'ala wa idh qalatil malaikatu ya Maryam wa inna Allah astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Wa idh qalat lan ing dalem nadikalane dawu sapa al malaikatu malaikat ya Maryam, sesungguhnya Allah akan memilih engkau dan mensucikan engkau. Wastafaki memilih ala nisa'il alamin, di antara alam salam ing atase wong wadon kang salam jagat raya, dimuliakan oleh Allah, ya, akan diagungkan oleh Allah, akan disucikan oleh Allah. Biasanya, ya, kalau orang yang dipilih sama Allah ujiannya berat, para kiai, jadi berat ujiannya. Kadang-kadang kalau nggak kuat imami masjid, imam sholat, mana Pak Rabi awal sih punya Rabi kayak welcome gitu, imami baik kerja tak apa kan begitu, lakinya doa beli bening ngaji mana kapan lu duitnya? Iya kan? Aja mau kan dari rabine kiai wis pasta itu Gusti Allah limangan ngas sekali timangan. Ya, tenang, ada ketenangan jiwa yang Allah memberikan kepada apa? Istri para ulama. Kudu sabar. Kadang-kadang anak ulama kan yang kawin anak, kawin mana, sampai istrinya 100. Papat mati siji kawin mana, saya kawin mana, doyan kawin. Kenapa? Alasannya memperbanyak anak supaya di situ benar kabeh mumpung dari kiai. Enak dewe baik kan begitu. Ada seperti itu. Ya, bahkan turunanku kan begitu. Ada yang mengatakan ya bahwa babakan itu termasuk turun dari wali namanya Syekh Kriya. Alhamdulillah, sekarang itu punya istri 100, anak yang banyak kan begitu. Banyak yang jadi ulama, jadi wali. Ya, Allah memberikan turunan dari gen yang bagus. Karena apa? Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah aulia. Wis diuji. Ya, nah Sayyidina Maryam karena dipilih oleh Allah, tiba-tiba wetenge gede. Masya Allah, kan difitnah oleh orang-orang di situ. Ya, siapa yang menghamilimu? Bahkan terusir dari mihrab itu, diejek, dihina, kan digebuki. Masya Allah, kan begitu. Itu pilihan Allah. Maka sampeyan juga termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sebelum dalam ngaji. Bukan dalam ngaji menyalakan waktunya untuk mengaji, itu pilihan Allah. Oh, hati-hati. Dipilih oleh Allah harus kuat dan jangan terbebani dan jangan terusik dan jangan kemana-mana. Kenapa?
Karena saya adalah orang yang dipilih oleh Allah, maka pilihan itu jagalah semuanya. Harga diri sampeyan, suami sampeyan, anak tangguh sampeyan dijaga. Kenapa? Penjagaan itu apa? Karena benar Allah. Walaupun orang lain menghina kita, mencerca kita, memaki kita, mengajak kita, kita harus kuat beli Allah. Paham? Ngerti? Terusin, diusir di tempatnya. Lagi ambil, ya, Masya Allah kan begitu. Lamun sampeyan masa puasa, paling ngebunuh diri. Tapi apa? Allah itu memberi ujian pada siapapun juga atas kemampuannya. Karena kenapa? Karena Sayyidina Maryam itu adalah pilihan Allah dan ilmunya langsung sama Allah. Dikasih ilmu langsung sama Allah dengan tanpa pelanggaran. Bayang. Ada yang guru langsung Allah, ada yang guru malaikat, ada yang guru manusia, ada yang guru setan, ada yang guru jin. Guru itu manusia kok langsung ke usul. Kenapa? Karena dia pernah keluar dari tempat mitranya. Bahkan waktu itu Zakaria khawatir. Khawatir apa? Maryam tangan guru kan. Ini menunjukkan ya. Dari mulai pagi hingga pagi lagi tidak keluar dari kamar. Muyudah, hadus tak beli. Dari apa? Si Zakaria masuk. Begitu masuk, harum. Tempatnya harum. Ya. Dan karena anak apa? Salaman memberi wangi. Si anak itu mungkin dia adus sekian hari memberi wangi kan begitu. Dan tempatnya apa? Di situ ada makanan. Ada minuman. Ya, makanannya itu waktu itu tidak ada di dunia. Dan Nabi Zakaria tidak pernah melihat makanan itu. Fakihat. Makannya di situ. Ditanya, ya Maryam, ente kumangan dulu wis mangan di panganane. Sing indah Allah. Langsung sing Gusti Allah bayangin. Lu kenapa? Beli muyu, beli ngisi-ngisi. Ditutup di Gusti Allah, tubuhnya ditutup farjine. Kenapa? Karena pilihan Gusti Allah, ibadah kepada Allah dan langsung diberi kandungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa adanya seorang laki-laki. Tetapi orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Gusti Allah. Islam tidak boleh begitu. Tetap Nabi Isa ini adalah seorang Rasul. Bulannya diterima. Bulannya yang kalau diangkat, Isa akan pertama kali datang ke dunia itu akan membela dirinya, tidak mau. Siapa yang mengatakan saya ini adalah anak Rasulullah, itu tuh pertama kali langsung dibatas. Ya, bahasa itu adalah Rasul dan menjadi umat Nabi Muhammad, sehingga orang Nasrani yang tidak dari Allah baru sisa setelah itu. Dan Nabi Isa tidak mau. Besok turun lagi ke bumi itu akan mendakwakan dakwaan daripada orang Nasrani. Ya, sangkaan dan Nasrani. Besok datang itu pertama itu. Kemudian apa? Menjalankan sholat. Ya, menegakkan agama Islam dengan kitabnya Al-Qur'anul Karim. Tidak lagi memakai kitab Injil karena menjadi seorang umat Nabi Muhammad SAW. Harus mengikuti Nabi yang sudah menjadi Nabi akhir zaman. Itu ya sejarahnya apa bulan Asyura. Banyak, ada 15
sejarah Nabi. Kemudian diterima taubatnya Nabi Adam, berlakunya perahu Nabi Nuh di Gunung Zuhdi, kemudian Nabiullah yang makan ikan, Nabiullah Yunus. Itu juga bersebut subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Membaca itu saja sehingga perut ikan itu muntah. Dimuntahkan pada tanggal 10 bulan Muharram. Jadi inilah waktu kesempatan kita apa? Syahrullah. Puasa yang bagus setelah itu adalah puasa Asyura. Dan zikir yang bagus adalah zikir sedekah yang bagus berlipat ganda. Maka kita tobat kepada Allah dengan baca itu Rabbana dzlamna atau membaca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau bacalah istighfar, atau bacalah apa yang kita inginkan. Kenapa? Minta doa sama Allah pengampunan dosa-dosa. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ada 15 sejarah Nabi, termasuknya Nabiullah Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun dan mati pada bulan Asyura. Nyemplung di laut dan kemudian dimatikan sama Allah Fir'aun itu pada bulan Asyura. Mengapa? Itulah para umatnya bersyukur dengan syukuran puasa tanggal 10. Kita umat Rasulullah seharusnya itu punya saya, punya kita, bukan punya yang lainnya. Kenapa? Sejarah nabi-nabi dan percaya pada nabi-nabi itu adalah agama Islam. Tidak ada yang dibedakan. Semua nabi kita kita taati, kita hormati, kita ta'zimi. Jangan membedakan nabi siapa dan nabi siapa. Walaupun saya punya nabi sendiri adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi alamin. Wabarakatuh.